warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran sains. Nah, hari ini kita lanjut lagi membahas tentang magnet ya. Setelah minggu lalu kita membahas tentang benda magnetik dan diamagnetik dan juga sifat magnetnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang cara membuat magnet dan juga pemanfaatan magnet. Nah, ternyata magnet itu bisa dibuat loh. Nah, sekarang kalian perhatikan, Ibu akan menjelaskan tentang cara membuat magnet. Nah, cara membuat magnet ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dengan cara menggosok. Nah, jika magnet digosok-gosokkan ke suatu benda dari besi atau baja, maka benda tersebut dapat menjadi magnet. Gosokan terhadap benda yang akan dijadikan magnet harus dilakukan searah. Makin banyak jumlah yang digosokkan, maka makin kuat juga sifat kemagnetannya. Yang kedua, dengan cara induksi. Induksi ini berarti pengaruh atau pembawa. Nah, membuat magnet dengan cara induksi adalah dengan mendekatkan magnet pada benda logam yang akan dijadikan magnet. Nah, coba diperhatikan pada gambarnya. Di situ ada sebuah batang magnet yang menarik batang besi. Nah, selanjutnya batang besi tersebut dapat menarik beberapa paku kecil. Nah, di antara paku-paku kecil tersebut juga dapat menarik paku kecil yang lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa magnet menginduksi batang besi dan juga paku kecil sehingga batang besi dan juga paku kecil mempunyai gaya magnet. Semakin jauh jarak benda ke sumber magnet, kekuatan induksi magnet akan semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Oleh karena itu, paku yang menempel paling ujung sudah tidak dapat menarik paku yang lainnya. Nah, jika batang besi dilepaskan dari magnet, maka paku pun tidak bisa menempel lagi, bahkan akan terlepas. Jadi, pembuatan magnet dengan cara induksi ini menghasilkan magnet yang bersifat sementara. Lalu yang ketiga ada yang mengalirkan listrik. Nah, mengalirkan listrik ini biasanya disebut elektromagnetik. Pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik ini dilakukan dengan melilitkan kabel listrik pada besi atau baja. Kemudian, kedua ujung kabel dihubungkan pada kutub positif dan juga kutub negatif pada baterai. Arus listrik dari baterai akan mengalir dari baterai ke kabel listrik. Nah, saat arus listrik ini mengalir, besi atau baja menjadi elektromagnet. Jika arus listrik dihentikan, maka elektromagnet akan kehilangan sifat magnetnya. Nah, apakah sifat kemagnetan suatu magnet dapat hilang? Sifat kemagnetan suatu magnet ada yang bersifat sementara, tapi ada juga yang bersifat tetap. Magnet yang dibuat dengan cara induksi dan elektromagnetik termasuk magnet sementara. Nah, sifat kemagnetan bendanya juga langsung hilang ketika sumber magnetnya dihilangkan. Lalu, magnet alami atau yang dibuat dengan cara menggosok termasuk magnet tetap. Sifat kemagnetannya hanya dapat dihilangkan dengan cara dibakar, dipukul-pukul, dan dililitkan kawat berarus listrik. Nah, apa saja sih manfaat-manfaat magnet ini bagi kehidupan kita sehari-hari? Disimak baik-baik ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, magnet ini digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, berikut ini beberapa pemanfaatan magnet. Yang pertama, penunjuk arah pada kompas. Magnet dapat digunakan untuk menunjukkan arah karena kutub-kutub magnet selalu menunjukkan arah utara dan juga selatan. Yang kedua, mengambil benda-benda dari logam. Magnet dapat digunakan untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi, baja, dan nikel. Sifat magnet tersebut ditetapkan pada alat pengangkut besi yang berfungsi untuk memisahkan besi atau baja tua dari benda-benda lainnya. Nah, bisa diperhatikan alatnya seperti ini. Alat pengangkat besi tua ini menggunakan elektromagnet yang dialiri arus listrik kuat untuk mengangkat besi tua. Besi tua akan menempel pada alat tersebut selama arus listrik mengalir. Nah, tapi kalau misalnya arus listrik itu dihentikan, maka besi tua itu akan berjatuhan. Yang ketiga, menghasilkan listrik. Alat yang menggunakan magnet untuk menghasilkan listrik di antaranya itu dinamo sepeda dan generator.
Magnet pada generator berguna untuk menghasilkan energi listrik skala besar. Magnet pada dinamo sepeda menghasilkan energi listrik skala kecil yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. Yang keempat, merapatkan dua benda. Magnet dapat dimanfaatkan untuk merapatkan dua benda, misalnya pada pintu lemari es. Magnet ini diletakkan di dalam karet sepanjang pintu lemari es. Jadi, ketika menutup pintu kulkas itu akan menempel karena di dalam karetnya itu ada magnetnya. Lalu pada pintu rumah juga bisa. Lalu ada kotak pensil nih, bisa diperhatikan kan? Di atas tutup kotak pensil itu terdapat magnet. Di sininya ini ada magnetnya, lalu di sini juga ada magnet, makanya dia bisa dirapatkan. Dan juga pada tas. Yang kelima, menggantikan roda pada kereta api maglev. Kereta api maglev ini atau magnetic levitation adalah kereta api modern yang bergerak tidak menggunakan roda, tetapi menggunakan magnet. Kereta api ini bergerak melayang di atas rel yang memiliki medan magnet karena dialiri listrik. Yang terakhir, ini untuk membantu mengubah energi listrik menjadi bunyi. Nah, kalian dapat menemukan magnet pada peralatan elektronik seperti speaker. Magnet pada speaker yang terdapat di telepon, televisi, earphone, dan radio dapat mengubah sinyal getaran listrik menjadi suara yang kita dengar. Kemampuan magnet tersebut dikarenakan medan magnet berinteraksi dengan listrik. Nah, segitu saja untuk pembahasan magnet yang sudah kita bahas dari minggu lalu dan juga minggu sekarang. Yang pertama, kita sudah membahas benda-benda magnetik dan benda diamagnetik, lalu sifat bendanya atau sifat magnetnya. Lalu yang ketiga, kita membahas tentang cara membuat magnet, dan terakhir tentang pemanfaatan magnet. Ibu harap apa yang sudah Ibu sampaikan kalian dapat benar-benar memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Karena sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di pembelajaran sains selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.